Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Nurhatika. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Multimedia Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Memen Permata Azmi, SPD MPD. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar multimedia pembelajaran. Informasi mengenai konsep dasar multimedia pembelajaran akan saya sajikan dalam bentuk bagan. Bagaimanakah bentuk bagannya? Mari kita lihat. Nah, ini dia bagan dari konsep dasar multimedia pembelajaran. Kita akan membahas satu persatu item yang ada di bagan ini. Mari kita mulai. Multimedia pembelajaran. Kita harus tahu makna dari multimedia. Makna multimedia sebelum tahun 1980 yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran. Misalnya, tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Setelah tahun 1980, makna multimedia mengalami perubahan atau perkembangan, yaitu penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencangkup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Selanjutnya, komponen multimedia, yaitu teks, grafis, foto, gambar, audio, video, dan animasi. Manfaat multimedia ada 5. Yang pertama, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua, memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh dan berbahaya. Yang keempat, dapat mengakomodasikan cara belajar yang berbeda-beda, sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Yang kelima, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Selanjutnya yaitu pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Ada 2, yang pertama multimedia linier dan yang kedua multimedia interaktif. Kita akan membahas mengenai multimedia linier terlebih dahulu. Nah, multimedia linier ini merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan multimedia interaktif yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Nah, multimedia interaktif ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif non-linier. Multimedia interaktif hierarki di mana pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Sedangkan multimedia interaktif non-linier memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik multimedia interaktif. Ada 4. Yang pertama, dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statusnya model media konvensional. Yang kedua, bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, interaktivitas, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Yang keempat, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada penggunaan untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi penyajian multimedia interaktif. Ada 4, yang pertama, drills. Drills adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Model ini menyediakan serangkaian soal atau pertanyaan yang biasanya ditampilkan secara acak. Yang kedua yaitu tutorial.
Tutorial adalah suatu model bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian arahan, bantuan, petunjuk, dan motivasi agar siswa belajar secara efisien dan efektif. Di model tutorial ini juga menyediakan pertanyaan. Yang ketiga yaitu simulasi. Simulasi digunakan untuk memperagakan sesuatu atau keterampilan, sehingga pengguna merasa seperti berada dalam keadaan yang sebenarnya. Simulasi banyak digunakan pada pembelajaran materi yang membahayakan, sulit, atau memerlukan biaya tinggi. Misalnya untuk melatih pilot pesawat terbang atau pesawat tempur. Yang keempat yaitu games. Game merupakan pola pembelajaran komputer melalui permainan yang dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajaran lebih menantang dan menyenangkan. Bentuk permainan yang disajikan di sini tetap mengacu pada proses pembelajaran. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai level interaktivitas. Level interaktivitas suatu multimedia pembelajaran interaktif menunjukkan seberapa aktif pengguna dalam berinteraksi dengan program. Nah, level interaktivitas ini terbagi menjadi 3 level, yaitu level rendah, sedang, dan level tinggi. Nah, untuk level rendah yaitu ada navigasi video, navigasi audio, dan kontrol animasi. Navigasi video atau audio adalah tombol yang berfungsi sebagai kontrol jalannya audio atau video. Pengguna dapat berinteraksi melalui tombol tersebut agar dapat memulai maupun menghentikan dengan cara mengklik tombol play atau stop yang ada dalam multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian kontrol animasi merupakan seperangkat tombol sebagai pengatur jalannya suatu animasi. Kontrol animasi ini lebih kompleks dari sekedar tombol play atau stop seperti pada navigasi video dan audio. Selanjutnya level sedang, yaitu ada navigasi halaman dan kontrol menu atau link. Navigasi halaman adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengeksplor setiap halaman multimedia pembelajaran interaktif, yaitu maju satu halaman berikutnya, mundur satu halaman sebelumnya, atau menuju halaman lainnya yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian kontrol menu atau link, yaitu objek berupa tulisan, gambar, atau icon yang diberi properti hyperlink. Sehingga jika objek yang telah diberi hyperlink diklik, maka multimedia pembelajaran interaktif akan menampilkan objek atau halaman lain yang diinginkan. Kemudian level tinggi. Yang pertama ada hypermap. Istilah hypermap menuju pada sekumpulan hyperlink berupa area yang membentuk area yang lebih besar, sehingga jika hyperlink tersebut dilintasi atau diklik oleh kursor mouse akan menampilkan pop-up deskripsi dari area tertentu. Kemudian respon feedback. Respon feedback adalah interaktivitas berupa mekanisme aksi dan reaksi dari suatu program yang interaktif. Pengguna memberikan respon karena adanya permintaan dari program dan selanjutnya program memberikan umpan balik atau feedback yang sesuai. Selanjutnya ada drag and drop, yaitu aktivitas memindahkan objek dari suatu tempat ke tempat lain dalam layar. Caranya memilih suatu objek dengan mengklik mouse sambil tombol mouse tetap dipertahankan dalam posisi diklik. Pindahkan objek ke tempat baru. Setelah itu lepaskan tombol mouse dan objek akan berada di tempat baru. Selanjutnya ada control game. Level interaktivitas yang paling tinggi dapat ditemukan di game. Pengguna sangat intensif terlibat dalam aktivitas ketika memainkan game. Game sangat disukai oleh siswa karena siswa merasa seperti bermain. Yang terakhir yaitu kontrol simulasi. Kontrol simulasi, pengguna dimungkinkan melakukan interupsi atas jalannya proses. Pengguna dapat memberikan input sehingga proses bisa berubah. Kontrol yang lebih luas inilah yang membuat simulasi lebih unggul dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Silakan teman-teman like, komen, dan subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.